Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para jamaah yang tergabung dalam Bumiku Mengaji, yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini yang membahas tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan dosa besar yang pertama, yaitu dosa besar yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Membunuh orang atau membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini merupakan dosa besar. Termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Termasuk di antara as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Namun kita melihat di zaman kita banyak orang yang terjatuh dalam dosa besar ini. Dosa pembunuhan. Terutama di negara-negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Apalagi di negara-negara yang kafir. Negara kaum muslimin saja yang tidak menerapkan syariat Islam yang berkaitan dengan hudud pembunuhan ini, banyak terjadi pembunuhan. Padahal mereka punya keimanan. Padahal di dalamnya ada pengingat-pengingat. Apalagi di negara kafir. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita mendengar ada pembunuhan antar orang atau pasangan yang tidak resmi, tidak syar'i, pacaran, akhirnya terjadi pembunuhan. Ada yang sebabnya adalah utang piutang. Ada orang yang berhutang, kemudian jatuh tempo, ditagih oleh orang yang menghutangi dia,
ternyata orang yang sudah berbuat baik menghutangi dia malah dibunuh oleh orang yang berhutang. Karena apa? Merasa terganggu. Padahal orang tersebut hanya meminta haknya. Terjadi pembunuhan. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada orang tua yang membunuh anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ada pemimpin yang membunuh banyak rakyatnya. Dan di zaman sekarang para jemaah sekalian rahimanallah, pembunuhan ini menjadi sangat banyak sekali. Yaitu pada pengguguran kandungan yang sudah ditiupkan nyawa pada janinnya. Betapa banyak orang-orang yang melakukan ini. Dan ini para jemaah sekalian rahimanallah masuk dalam kategori membunuh jiwa. Belum lagi bunuh diri, membunuh dirinya sendiri. Ini juga banyak sekali terjadi di negara-negara ateis. Itu jelas ya, dosa besar. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa membunuh itu dosa besar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair tentang membunuh jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida", barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Apabila ada dosa yang disebutkan balasan secara khusus seperti ini, balasannya adalah neraka jahanam, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Apalagi di sini ada penekanan-penekanan lagi. Khalidan fiha. Dia akan berada di neraka jahanam itu dalam waktu yang sangat lama. Dia akan berada di neraka jahanam tersebut dalam waktu yang sangat lama. Ada yang mengatakan bahwa khalidan fiha di sini artinya kekal selama-lamanya. Namun penafsiran tersebut harus dibawa kepada orang yang tidak punya keimanan. Kalau kita maknai dengan makna itu bahwa dia akan kekal selama-lamanya di neraka, harus kita bawa kepada keadaan dia tidak beriman. Karena orang yang beriman, dia punya sebab, dia punya sesuatu yang menjadikan dia atau menyebabkan dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Walaupun dia masuk neraka dalam waktu yang lama, maka pasti nanti akan keluar dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini kalau mukmin. Makanya kalau ini kita bawa ke keadaan seorang mukmin, maka kita maknai khalidan fiha dengan makna dalam waktu yang sangat lama sekali. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia di dalamnya dalam waktu yang sangat lama.
Wa ghadiballahu alaih. Ini penekanan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'azimah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Jadi di sini ada berapa penekanan? Ada 4 penekanan. Dia dimasukkan ke neraka jahanam, kemudian dikasih 4 penekanan. Penekanan yang pertama, dia di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Penekanan yang kedua, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penekanan yang ketiga, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya jauhnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dilaknat berarti dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang tersebut akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa membunuh jiwa yang harusnya dijaga adalah dosa besar adalah ayat di surat Al-Furqan. Ayat 67 ayat 68 sampai 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa, tidak beribadah, tidak meminta kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harraballahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wala yaznun. Mereka juga tidak berzina. Ya, ini di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka, mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak membunuh jiwa yang dijaga. Kemudian yang ketiga, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan menemui banyak dosanya. Dia akan mendapatkan banyak dosa. Yudha'af lahul adzab. Dia juga dilipat gandakan azabnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan berada di neraka dalam waktu yang sangat lama dan dalam keadaan terhina. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di sini Allah sebutkan dosa membunuh bersandingan dengan dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan yang pertama disebutkan oleh Allah di sini. Kemudian yang kedua, dosa pembunuhan. Digandengkannya dosa pembunuhan dengan dosa kesyirikan menunjukkan bahwa dosa pembunuhan itu dosa besar, yang sangat besar. Karena disandingkan dengan dosa besar yang paling besar. Ketika dosa pembunuhan digandengkan dengan dosa besar yang paling besar, maka itu menunjukkan dosa pembunuhan adalah dosa yang sangat besar sekali. Apalagi setelah itu disebutkan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa itu, dosa kesyirikan, dosa pembunuhan, dosa perzinaan,
maka dia akan mendapati dosa yang banyak. Azabnya dilipat gandakan. Dan di surga, di neraka dia akan eh, di neraka dia akan disiksa dalam waktu yang sangat lama dan dalam keadaan terhina. Ini menunjukkan bahwa membunuh jiwa yang harusnya dijaga merupakan dosa besar. Baik, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah ayat di surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh jiwa tanpa membunuh jiwa yang lain, jadi dia membunuh orang lain padahal orang tersebut tidak membunuh orang. Bukan dalam rangka kisos. Berarti membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Orang tersebut tidak bersalah, dia membunuhnya. Iya, orang tersebut tidak bersalah dengan kesalahan yang menjadikan orang lain boleh membunuhnya, tapi dia malah membunuhnya. Au fasadin fil ard, ay man qatala nafsan bi fasadin fil ard. Barang siapa yang membunuh jiwa dengan melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh manusia. Tapi para jemaah sekalian rahimanirahmatullah, kita teruskan kembali ya. Di surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan bahwa barang siapa yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia seperti membunuh semua manusia. Dia seperti membunuh semua manusia. Dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh jiwa. Ayat yang berikutnya di surat At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan ketika bayi perempuan atau ketika anak perempuan ditanya karena sebab apa dia dibunuh, karena sebab apa dia dibunuh. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu adalah dosa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yang dibunuh adalah anak perempuan kecil yang tidak bersalah, maka ini benar-benar dosa yang sangat besar sekali. Karena dia anak kecil, ya. Dia belum melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa dibunuh? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini kebiasaan eh, yang ada di zaman jahiliyah ya. Di masyarakat Arab ketika itu. Jadi mereka itu saking malunya ketika mendapatkan anak perempuan, akhirnya mereka di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, mereka menahan
rasa malu itu sampai mereka mati. Pilihan yang kedua adalah membunuh anak perempuannya. Membunuh anak perempuannya. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih pilihan yang kedua. Karena pilihan yang pertama itu sangat berat mereka jalani. Karena mereka menanggung malu sampai mati. Dan itu sesuatu yang berat. Ya. Jaringannya. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, mohon maaf atas gangguan jaringan di kami sehingga sering terjadi putus ya. Baik, di masyarakat Arab ya, dahulu banyak pembunuhan anak perempuan yang masih kecil atau bahkan masih bayi. Kenapa demikian? Karena mereka itu sangat malu ketika punya anak perempuan. Sehingga pilihan mereka hanya dua. Menanggung malu seumur hidup atau membunuh bayi perempuannya. Karena menanggung malu seumur hidup itu sangat berat, membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra sekali. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih pilihan yang kedua. Membunuh anak perempuannya sendiri. Ada yang masih bayi ya, baru dilahirkan ketika tahu alat kelaminnya perempuan, langsung dikuburkan. Dikubur hidup-hidup. Ada yang menunggu beberapa hari. Sampai dia kuat hatinya untuk mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Ada yang ditunggu sampai bayinya selesai disapih, baru dikuburkan. Ada yang sampai bayi tersebut bisa berjalan, ya, umur 4-5 tahun. Kemudian setelah itu dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan perbuatan tersebut akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan adalah dosa besar, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang sangat membinasakan. Disebutkan di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalamnya juga qatlun nafs allati harramallah. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini termasuk 7 dosa besar ya yang paling membinasakan. Berikutnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ayyudz dzambi a'dzam? Dosa apakah yang paling agung, yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah ketika engkau
menjadikan ada saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menciptakanmu. Allah satu-satunya zat yang menciptakanmu. Tapi akhirnya engkau duakan. Akhirnya engkau melakukan kesyirikan kepadanya dalam ibadah-ibadahmu, dalam doa-doamu. Qala thumma ay. Kemudian orang yang bertanya itu bertanya lagi. Thumma ay. Setelah itu dosa apa lagi? Yang paling besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taqtula waladak khasyata ayyata'ama ma'ak." Yaitu ketika engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Karena engkau khawatir dia mengurangi rizkimu. Banyak orang yang sekarang punya pola pikir yang seperti ini. Kalau di zaman dulu Masya Allah ya. Ada kata-kata banyak anak banyak rizki. Ini kata-kata yang bagus ya. Dan sangat sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat. Banyak anak banyak rizki. Kenapa banyak anak banyak rizki? Karena setiap anak itu punya jatah rizki. Dan rizki mereka tidak mengurangi jatah rizki orang tuanya. Sehingga benar kalau dikatakan banyak anak banyak rizki. Karena anak-anak itu akan membawa rizkinya masing-masing. Kalau mereka berkumpul dalam suatu keluarga, maka keluarga tersebut akan kedatangan rizki dari anggota keluarga. Sehingga banyak anak banyak rizki. Orang-orang di zaman ini banyak yang berpikiran sebaliknya. Kalau banyak anak itu akan miskin. Kenapa? Karena hartanya banyak digunakan untuk merawat anak-anak yang banyak itu. Ya ini pikiran logika manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada takdir. Allah yang ngatur semuanya. Dan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa rezeki kita itu sudah dicatat dengan sangat jelas dan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita banyak, maka jelas jatah rezeki yang datang di keluarga kita akan semakin banyak. Antaqtula waladak khasyata ayyat'ama ma'ak. Dosa setelah kesyirikan yang paling besar adalah dosa membunuh anak karena ada kekhawatiran anak tersebut akan makan bersamamu, bersama orang tuanya. Taib. Ini seperti yang tadi ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan dosa membunuh dengan dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang berikutnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Apabila ada dua muslim yang saling menyerang
dengan pedangnya masing-masing, maka orang yang membunuh saudaranya dan orang yang terbunuh oleh saudaranya, dua-duanya di neraka. Dua-duanya di neraka. Ini menunjukkan bahwa membunuh saudara muslim yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah dosa besar. Karena ada ancaman nerakanya. Qila ya Rasulullah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, hadza al-qatil, fama balul maqtul? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yang pembunuh ini, maka jelas dia di neraka karena membunuh orang. Tapi bagaimana orang yang terbunuh juga dimasukkan ke dalam neraka? Dia sudah terbunuh di dunia. Kenapa masih dimasukkan ke dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Sesungguhnya orang yang akhirnya terbunuh itu dia sebenarnya sangat ingin membunuh saudaranya itu. Jadi yang terbunuh itu kalau ada kesempatan untuk menang melawan saudaranya, maka saudaranya juga akan dibunuh oleh dia. Tapi karena dia tidak punya kesempatan, akhirnya dia yang terbunuh. Makanya dia tetap dimasukkan ke dalam neraka. Iya, kalau yang terbunuh saja masuk ke dalam neraka. Apalagi yang membunuh ya. Kalau yang akan membunuh tapi terhalangi saja dosa besar ya. Apalagi orang yang benar-benar membunuh dengan tangannya. Hadis yang berikutnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Seseorang itu akan terus berada di atas kelapangan pada agamanya selama dia tidak menyentuh darah yang diharamkan. Jadi agama seseorang insya Allah masih aman selama dia tidak membunuh orang lain. Ini makna gampangnya hadis ini, ya. Makna sederhananya seperti itu. Selama seseorang itu tangannya masih bersih dari darah orang lain, dia tidak pernah terlibat dalam pembunuhan, maka agamanya insya Allah masih lapang. Iya, nantinya di akhirat dia masih mudah untuk menyelamatkan dirinya. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang telah terjatuh ke dalam dosa pembunuhan ini sangat-sangat berbahaya sekali nasibnya di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffara. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan sampai setelah aku meninggal kalian balik kufur lagi. Jangan sampai kalian kufur lagi sepeninggalku nanti. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dengan sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa membunuh itu dosa besar. Dari sisi mana?
Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dosa pembunuhan sebagai dosa kekufuran. Ya, saya ulangi. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dosa pembunuhan sebagai bentuk kekufuran. Maka itu menunjukkan bahwa dosa pembunuhan itu dosa besar. Karena disebut atau dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam bentuk kekufuran. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sampai kalian kufur lagi setelah aku meninggal. Dengan tindakan kalian memenggal leher sebagian dari kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu kufur. Ya, pembunuhan itu amalan kekufuran. Ketika disebut amalan kekufuran berarti membunuh itu dosa besar. Pertanyaannya, apakah dosa membunuh yang disebut kufur itu benar-benar mengeluarkan seseorang dari keislamannya? Maka jawabannya tidak. Ya. Kalau orangnya masih beriman, orangnya muslim, maka perbuatan dosa, pembunuhan itu dianggap dosa besar karena dia disebut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tindakan kekufuran. Tapi ingat ya, kekufuran di sini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya, dia kufrun duna kufur. Dia kufur yang di bawah kekufuran yang paling berat, ya. Jadi dia dianggap kufur asghar, bukan kufur akbar. Yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya adalah kufur akbar. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kufur asghar. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, dari mana kita tahu bahwa ini kufur asghar? Maka bisa kita datangkan ayat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Faman 'ufiya lahu min akhihi. Ya, maka barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf. Maka hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Kalau misalnya keluarga korban pembunuhan itu memaafkan pembunuh saudaranya, maka hal itu dibolehkan dalam syariat. Di sini disebutkan faman ufiya lahu min akhihi. Ada kata-kata dari saudaranya. Kalau yang dibunuh muslim, berarti yang membunuh masih muslim. Kalau tadi yang muslim. Karena masih disebut sebagai saudaranya. Ya, masih disebut sebagai saudaranya. Ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan bukan dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Karena disebut, ya, orang yang membunuh masih disebut sebagai saudara, ya, saudaranya orang yang dibunuh. Eh, Masih dianggap sebagai saudaranya keluarga yang dibunuh, ya. Baik. Intinya di situ masih dianggap saudara. Sehingga orang yang melakukan pembunuhan, dia tidak dianggap keluar dari keislaman. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pembahasan bahwa ini bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya bukan berarti kita meremehkan dosa besar, ya.
Jangan difahami kita meremehkan dosa pembunuhan ini, ya. Tapi ini menjelaskan ya hakikat dari dosa pembunuhan. Ya, kita juga jangan sampai salah memahami hadis ya. Kalau kita salah memahami hadis berbahaya juga ya. Coba bayangkan kalau misalnya kita pahami hadis tersebut sebagai kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ini berbahaya. Taib, yang berikutnya hadis dari Buraidah. Hadis dari eh, bapaknya Abu Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqatlu mu'minin a'dhamu 'indallahi min zawalid dunya." Membunuh seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa yang luar biasa. Jadi hilangnya dunia seisinya ini itu lebih ringan di mata Allah Subhanahu wa taala daripada tindakan pembunuhan terhadap seorang mukmin saja. Ini menunjukkan betapa luar biasanya keburukan dari pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari dosa besar ini. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang juga menunjukkan bahwa membunuh adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Ini tadi sudah disebutkan hadis yang semakna dengan ini, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda. Seseorang tetap berada di atas kelapangan pada agamanya selama dia belum tersentuh oleh darah yang diharamkan. Sebelum dia terjatuh dalam kasus pembunuhan terhadap orang lain. Jadi seorang muslim ya, selama dia tidak pernah terjatuh dalam kasus pembunuhan, maka harapan keselamatan pada agamanya itu masih besar. Tapi kalau sudah terjatuh dalam pembunuhan terhadap orang lain, maka na'udzubillah min dzalik ya. Ini bisa sangat merusak agamanya. Hadis yang lain tentang pembunuhan, ini juga hadis yang sangat uh, luar biasa ya dalam menjelaskan betapa berbahayanya dosa membunuh orang lain. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima." Masalah yang pertama kali diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah masalah yang berkaitan dengan pembunuhan. Di sini kata-katanya masalah yang berkaitan dengan darah. Maksudnya adalah dengan pembunuhan. Kata para ulama, ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sedangkan di sini disebutkan perbuatan buruk yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah pembunuhan.
Maka kata para ulama, yang di situ adalah amalan. Jadi semua amalan seorang hamba yang pertama kali diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab adalah salatnya. Adapun dalam hadis ini membicarakan tentang eh, masalah-masalah yang berkaitan dengan orang lain. Masalah-masalah yang berkaitan dengan orang lain. Sehingga hadis ini lebih khusus. Kalau yang tadi eh, lebih umum ya. Bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semua amalan, dilihat sholatnya dulu. Dihisab sholatnya dulu. Adapun yang pertama di sini adalah pertama yang relatif. Yang dimaksud dengan pertama di dalam hadis ini adalah amalan atau keburukan yang pertama kali diputuskan yang berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan orang lain. Ketika ini menjadi dosa yang pertama kali diputuskan, maka itu menunjukkan betapa berat dan berbahayanya dosa ini. Tapi yang berikutnya, hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs." Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, di sini juga tadi saya sampaikan pembunuhan disandingkan dengan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan ini dosa besar yang sangat besar sekali. Karena dia disandingkan dengan dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang menunjukkan betapa berbahayanya dosa pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha aba alayya man qatala mu'mina qalaha thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak rela apabila aku memaafkan orang yang membunuh seorang mukmin. Allah tidak rela apabila aku memaafkan orang yang membunuh seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perkataan ini sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa pembunuhan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Allah tidak rela kalau aku menerima atau memaafkan orang yang membunuh seorang mukmin. Kata para ulama, ini bukan berarti pintu taubat tertutup selama-lamanya. Tidak ya. Tapi ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan itu dosa besar yang sangat besar sekali. Sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian. Innallaha aba alayya man qatala mu'mina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak rela, tidak mau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk memaafkan seorang yang membunuh seorang mukmin. Baik, yang berikutnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada seorang yang dibunuh secara zalim kecuali
anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosa pembunuhan itu. Anak Adam pertama dapat bagian dari dosa pembunuhannya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sanal qatl. Karena sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Akhirnya orang-orang setelahnya mencontohnya, menirunya. Sehingga dia terus mendapatkan dosa sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad. Mu'ahad itu ada perjanjian damainya. Barang siapa membunuh orang kafir, bukan seorang muslim, orang kafir, tapi ada ikatan janji antara dia dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah. Orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama. Padahal bau wangi surga itu bisa tercium hingga jarak perjalanan 40 tahun. Ini jarak perjalanan ini jarak yang sangat jauh sekali. 40 tahun berjalan. Bisa berapa ratus kilo, bisa berapa ribu kilo. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan pembunuhan seperti ini itu benar-benar dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Hadis lain yang semisal dengan hadis ini, ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam faqad akhfara dhimmatallah wa la yarah raihatal jannah. Ingat-ingatlah, barang siapa yang membunuh jiwa yang punya perjanjian damai, dia punya perjanjian damai. Di sana ada tanggungan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang membunuh tersebut dia telah merusak tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Padahal bau surga tersebut bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya, kharif di sini musim. 40 musim. Dan musim itu dalam setahun cuma sekali. Ya, sama 40 musim dengan 40 tahun. Berarti orang tersebut lebih jauh dari perjalanan 40 tahun. Ya. Jadi jauh sekali dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Taib, yang berikutnya ini hadisnya lemah ya, namun kita baca ya, yang penting kita sampaikan hadis ini lemah ya. Man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin. Barang siapa yang membantu orang yang membunuh seorang mukmin walaupun dengan setengah kalimat, dengan setengah kata, laqiyallah, maka dia nantinya akan bertemu Allah Subhanahu wa taala baina ainaihi ayisun min rahmatillah, ya. Maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Ya, ketika menghadap Allah
di antara dua matanya ini ada tulisan apa? Aisun min rahmatihi, min rahmatillah. Orang ini orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada harapan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya hadis lemah. Tapi bukan berarti ya membantu orang lain dalam pembunuhan walaupun dengan kata-kata berarti tidak dosa. Jawabannya itu tetap dosa. Ya, bahkan dosa besar sama. Ya. Karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara itu akan mengambil hukum tujuan. Perantaranya akan mengambil hukum tujuannya. Tujuannya dosa besar pembunuhan. Maka perantaranya pun menjadi dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di sana juga ada ayat dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kalian saling bantu-membantu dalam dosa dan kezaliman. Membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah kezaliman. Maka kita tidak boleh bantu-membantu di dalamnya. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam dosa besar yang kedua adalah hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin 'asallahu an yaghfirah." Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dosa itu ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajul yamutu kafira. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kufur. Awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Atau seorang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ya, di sini dosa pembunuhan disandingkan dengan dosa kekufuran. Iya, tapi jangan disalahpahami ya, bahwa dosa pembunuhan itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tidak ya. Penyandingan ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan itu dosa yang sangat besar sekali. Ya, dosa yang sangat besar sekali. Dan di sini disebutkan bahwa dosa pembunuhan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabannya tidak diampuni apabila dia orang yang kafir, ya. Apabila dia tidak punya iman. Kalau masih punya iman, maka dosa pembunuhan itu masih ada celah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan setelah Allah menyebutkan dosa kesyirikan, dosa pembunuhan, dosa perzinaan, Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Mereka itulah orang-orang yang keburukannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang membunuh orang lain ketika dia bertaubat, dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini ada dua hak ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hak yang berkaitan dengan manusia. Hak yang berkaitan dengan Allah itu akan diampuni dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang berkaitan dengan manusia ini yang sulit untuk diampuni karena harus menunggu
orang tersebut mengampuninya, atau dia ditegakkan hukum had, atau ia dimaafkan oleh keluarga yang eh, eh, punya hak untuk mengkisasnya. Demikian para jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh langsung bertanya, Ustadz? Ya, silakan. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi wabarakatuh. pencerahannya. Apabila ada balapan motor, tapi bukan di sirkuit, Ustadz. Misalnya banyak anak muda balapan motor liar di jalan-jalan tengah malam. Kemudian apabila seseorang yang biasanya memang berteman, mengajak temannya ini untuk balapan motor. Kemudian dalam situasi itu, teman yang diajaknya ini kecelakaan meninggal dunia gara-gara balapan motor itu. Apakah yang mengajak ini dia termasuk tanda kutip membunuh temannya ini, Ustadz? Karena pernah mendengar bahwa kematian yang seperti itu bisa dikategorikan bunuh diri juga. Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya, Allah Ta'ala alam. Karena yang ditanyakan adalah tentang apakah mengajak orang untuk balap liar yang akhirnya orang yang diajak tersebut kecelakaan dan mati itu sama dengan membunuhnya? Ya, jawabannya tidak ya. Dia tidak dianggap melakukan dosa pembunuhan terhadap temannya. Iya, karena yang eh, yang menjadikan dia kecelakaan adalah dia sendiri. Memang di sini ada dua sebab ya. Di sini ada dua sebab. Ada dua sebab kematian. Sebab kematian yang pertama adalah ajakan temannya. Temannya ngajak untuk melakukan sesuatu yang akhirnya menjadikan dia kecelakaan dan akhirnya mati. Sebab yang kedua adalah perbuatan orang tersebut melakukan balap liar yang akhirnya menjadikan dia kecelakaan dan akhirnya mati. Ada dua sebab yang menjadikan orang tersebut akhirnya meninggal. Dari dua sebab ini, yang satu sebab yang langsung, yang satu sebab yang tidak langsung. Ya, sebab yang langsung adalah perbuatan orang tersebut melakukan balap liar. Akhirnya dia kecelakaan dan mati. Sebab yang tidak langsung, ajakan temannya. Ketika ada dua sebab seperti ini, maka yang didahulukan adalah sebab yang langsung. Ya, sebab yang langsung lebih didahulukan. Sehingga kita katakan dia sendiri yang menjadikan dirinya mati. Ya, dia sendiri yang menjadikan dirinya mati. Dan temannya tersebut ketika ngajak tetap berdosa ya. Karena dia ngajak kepada keburukan. Tapi juga kita tidak bisa mengatakan dia membunuh temannya. Dia seperti membunuh temannya, tidak seperti itu. Ya, kita katakan dia ngajak temannya melakukan keburukan. Tapi tidak bisa kita katakan dia itu seperti membunuh temannya. Karena ya temannya sendiri yang melakukan balap liar. Ya. Adapun dia ngajak, ya dia melakukan sebab yang tidak langsung. Ada sebab yang langsung. Kan kalau kalau diajak, kemudian temannya nolak, kan bisa. Kan dia nggak maksa.
temannya mau sendiri. Memang diajak oleh temannya, tapi kan dia mau sendiri, kemudian dia juga melakukan balap liar sendiri. Maka itu yang didahulukan, ya. Sebab yang langsung itulah yang didahulukan, ya, sehingga kita tidak mengatakan bahwa orang yang mengajak itu seperti orang yang membunuhnya. Wallahu taala a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ini siapa duluan ya? Anak Pak Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua yang masuk nih Pak Ustadz. Mohon maaf, apa saya duluan atau Ibu yang satu lagi duluan ini? Silahkan bapaknya dulu. Tadi sudah ibunya. Oh ya, baik. Eh, Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Eh, Pak Ustadz, ini kan ada hal ada anak yang menderita cacingan sampai meninggal dunia di Jawa Barat itu Pak Ustadz. Nah, apakah hal seperti ini karena memang kalau kita baca itu kan seperti terjadi pembiaran gitu Pak Ustadz. Apakah ini juga bisa termasuk kategori pembunuhan atau bagaimana Pak Ustadz seperti ini? Maksudnya begini, kalau terjadi pembiaran seperti ini, kita khawatir nanti di tempat-tempat lain kalau ini tidak dianggap membunuh, nanti orang ya membiarkan saja atau terjadi malnutrisi seperti itu ataupun ketidakpedulian seperti itu. Tapi kalau memang itu bukan pembunuhan ya mungkin kesalahan besar yang bagaimana. Mungkin itu kami mohon nasihatnya Pak Ustadz, apakah itu termasuk pembunuhan atau tidak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Pembunuhan yang warahmatullahi dilakukan oleh siapa maksudnya? Nah itu Pak Ustadz, maksudnya kalau di sini kan keluarganya itu kan membiarkan anak itu tidak dirawat seperti itu Pak Ustadz. Ya. Ya, wallahu Ya, taala alam, ya, dibiarkan tidak sudah ya. Ya, saya tadi menangkap pertanyaan, apabila ada orang tua yang menjadikan anaknya kelaparan atau sampai tidak mendapatkan nutrisi yang baik dan akhirnya meninggal, ya. Apakah orang tua tersebut bisa dianggap sebagai pembunuh anaknya? Ini yang saya tangkap dari pertanyaan yang disampaikan tadi, ya, karena suaranya putus-putus ya di kami. Tapi saya menangkap pertanyaan itu seperti itu ya. Kalau memang benar pertanyaannya seperti ini, maka wallahu taala alam, kemungkinannya banyak ya. Kemungkinannya banyak. Bisa jadi orang tersebut memang tidak mampu memberikan makan kepada anaknya. Sehingga menjadikan anaknya itu kelaparan. Yang akhirnya sampai meninggal. Apabila keadaannya seperti ini, tidak bisa dikatakan orang tuanya bunuh anaknya. Karena itu terjadi karena ketidakmampuan.
Bisa jadi karena sesuatu yang disengaja, tapi saya kok agak eh, agak jauh ya melihat ini. Maksudnya ini kemungkinannya kok menurut saya kecil ya. Ada orang tua sengaja tidak ngasih makan kepada anaknya sampai akhirnya meninggal kelaparan. Kayaknya kemungkinannya jauh ya. Tapi kalau itu memang benar-benar ada, maka itu jadi pembunuhan memang. Itu jadi pembunuhan. Membiarkan anaknya kelaparan padahal orang tuanya mampu memberikan makan. Kalau terjadi yang seperti itu, wallahu taala alam, ya, itu maksudnya kepembunuhan dengan cara disiksa, dilaparkan sampai mati. Na'udzubillah min dzalik ya, ini luar biasa buruknya. Tapi kalau karena ketidakmampuan akhirnya memberikan makanannya terlalu sedikit atau terlalu tidak bergizi, akhirnya sampai mati, ya, maka Anda melihat ya di sini tidak ada eh, sisi pembunuhan karena memang tidak ada niat untuk itu sama sekali. Dan jangan sampai ya kita khawatir bahwa kalau tidak dimasukkan ke dalam pembunuhan nanti banyak orang yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya ini kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Kenapa demikian? Ya karena secara fitrah manusia, orang tua itu sayang kepada anaknya. Secara fitrah manusia, orang tua itu sayang kepada anaknya. Sehingga orang tua yang menelantarkan anaknya secara sengaja padahal dia punya harta, ini kemungkinannya kecil ya. Walaupun bisa terjadi, tapi kemungkinannya kecil. Apalagi kalau orang tua tersebut punya keyakinan agama yang kuat, maka ini akan lebih kecil lagi kemungkinannya. Ya, jangan sampai ya kita itu menjelaskan hukum syariat yang tidak sesuai dengan dalil hanya karena kita ingin eh, maslahat tertentu atau ingin sesuatu yang kita anggap sebagai maslahat tertentu, padahal bisa jadi tidak demikian. Seperti ini ya, Ustadz, kalau eh, nanti tidak kita katakan sebagai pembunuhan, nanti akan banyak orang yang melakukan hal ini. Maka sebaiknya kita katakan pembunuhan saja, Ustadz. Jawabannya, dalilnya harus ada. Bukan hanya karena kita takut nanti orang itu bermudah-mudahan dalam hal itu. Bukan hanya itu. Hukum syariat itu harus ada dasar dalilnya. Kalau dasar dalilnya ada, silahkan disampaikan. Kalau dasar dalilnya itu tidak ada, ya jangan kita menyampaikan hukum syariat tanpa dasar hanya karena khawatir nanti orang bermudah-mudahan atau menyepelekan masalah itu. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu tadi? Silahkan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum Yang warahmatullahi dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz berada dalam lindungan Allah dan berada dalam keadaan sehat walafiat, Pak Ustadz. Amin, amin. Apa Nana sedikit bertanya agak menyerempet ke politik, Pak Ustadz ya. Tapi karena ini masalahnya masalah pembunuhan, Pak Ustadz. Ya. Beberapa tahun lalu Ana memilih Presiden Obama dengan harapan beliau akan memberikan manfaat yang baik untuk umat Muslim. Tetapi ternyata beliau itu malah membunuh banyak umat Muslim gitu, Pak Ustadz. Apakah karena Ana memilih beliau menjadi presiden itu, Ana jadi tersangkut dengan pembunuhan itu, Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz?
Afan ya Pak Ustadz, ini sangat ini menyakiti hati anak gitu ya Ustadz. Ya, Jazakallah khair kasroh Pak Ustadz. ya, ya, barakallahu fikum. Eh, Pertanyaannya bagus ya. Para ulama memberikan fatwa tentang masalah memberikan suara dalam pemilu. Mayoritas ulama di zaman kita membolehkan kita menyumbangkan suara dalam pemilu. Di sana ada fatwa dari Syekh bin Baz, ada fatwa dari Syekh Utsaimin, ada fatwa dari Syekh Albani, ada fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, dan banyak ulama yang lainnya. Mayoritas ulama di zaman kita ini telah memfatwakan bolehnya menyumbangkan suara kita di pemilu. Dan standar seorang mukmin ketika memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin adalah siapa yang menurut dia lebih besar maslahatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Siapa yang dalam pandangan dia lebih besar maslahatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau misalnya pilihannya dua-duanya kafir, tapi ada yang lebih dekat kepada maslahat Islam dan kaum muslimin, maka tidak masalah memilih salah satu calon yang dalam pandangan kita lebih dekat kepada Islam dan kaum muslimin. Lebih halus, lebih lembut terhadap kaum muslimin. Bagaimana kalau pandangan itu ternyata salah? Apakah kita menanggung dosa-dosanya? Jawabannya tidak demikian. Ya, jawabannya tidak demikian. Kita sudah menjalankan sesuatu sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturannya. Karena memang hal tersebut ya digantungkan kepada dzan kita, anggapan kuat kita. Dan dzan kita sebagai manusia itu bisa jadi salah. Ketika salah, ya kita tidak menanggung dosanya karena kita telah benar dalam menjalankan aturan. Saya contohkan ya, misalnya ada orang dia punya penyakit gula. Dia punya penyakit gula. Dan penyakit gula tersebut di kaki. Semakin lama kakinya semakin membusuk dan kalau dibiarkan maka nyawanya akan terancam. Akhirnya dia berijtihad. Ya, dia tanya sana, tanya sini, minta pertimbangan ke dokter ini, ke dokter itu. Akhirnya dzan dia atau anggapan kuat dia memutasi apa ya? Memotong kakinya itu, mengamputasi kakinya itu lebih besar maslahatnya bagi dia daripada membiarkannya. Akhirnya diamputasilah kakinya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Setelah 5 menit dari selesainya proses amputasi itu, dia meninggal. Meninggal karena proses amputasi itu. Atau meninggal karena efek dari amputasi itu. Apakah orang tersebut dianggap bunuh diri misalnya? Apakah orang tersebut dianggap berdosa karena pilihannya? Ya, jawabannya tidak.
Kenapa tidak berdosa, Ustadz? Ini kan sebab dari perbuatan dia. Jawabannya karena dia tidak berdosa ketika memutuskan amputasi. Dia tidak berdosa. Karena dia sudah melakukan prosedurnya dengan baik. Prosedurnya apa? Tanya. Dia bukan seorang ahli kesehatan. Dia sudah tanya kepada beberapa dokter. Itulah jalan dia. Ketika dia sudah berjalan di atas jalan yang benar, dalam proses ikhtiarnya atau usahanya, kemudian ternyata ya dia itu sebenarnya salah pilihan, maka di sini dia tidak menanggung salah pilihnya itu. Karena dia sudah berusaha. Ya hampir sama dengan ini ketika seseorang berijtihad. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim dia berijtihad dan akhirnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya, pahala yang kedua sampainya dia kepada kebenaran. Tapi kalau dia salah ijtihadnya, maka dia dapat 1 pahala. Dia nggak berdosa. Padahal dia salah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha dengan usaha yang benar. Dia punya alat ijtihad. Dia sudah semaksimal mungkin dalam ijtihadnya. Ternyata tidak sampai pada kebenaran. Maka dia tidak dianggap berdosa. Ya, sama dengan tadi. Anggapan kuat dia, ya presiden tersebut atau calon presiden tersebut akan eh, baik ya untuk Islam dan kaum muslimin. Ternyata dia melakukan banyak pembunuhan misalnya. Saya nggak tahu hakikatnya. Tapi kalau misalnya seperti itu, di luar perkiraan di awal, maka Allah Ta'ala alam, dia tidak bertanggung jawab atas eh, kesalahan dia dalam memperkirakan. Karena memang itu digantungkan kepada dzan orang yang melakukan hal tersebut. Dzan itu anggapan kuat ya. Anggapan kuat yang ada dasarnya. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.